Tadi lo gak pakai handle lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah luar biasa sehat. Alhamdulillah, Pak ya. Oke, ada tuh maksud dan tujuan saya pada hari ini bertemu bersama Bapak ingin berdiskusi tentang literasi yang sudah ada di sekolah kita, Pak. Di mana literasi ini sebenarnya kan sudah sejak dulu sudah ada di sekolah kita. Jadi saya lihat pada saat ini literasi yang telah ada itu belum begitu maksimal. Jadi apakah menurut Bapak literasi ini bisa saya buatkan seperti program yang baru gitu, Pak? Itu luar biasa, mantap. Kalau perlu berkelanjutan untuk dikembangkan supaya untuk meningkatkan kompetensi siswa dan untuk pendidikan yang ada di sekolah. Tantangan kita selama ini dengan literasi kita yang sebelumnya yaitu kan kurangnya kolaborasi antara guru dan siswa dan kurang juga pendekatan pada murid, memfasilitasi murid itu kan Pak ya. Jadi di sini saya membuat program yaitu Samisaku, program Sabtu Minggu satu buku. Di sini yang saya libatkan untuk satu minggu satu buku itu anak kelas 4, 5, dan 6. Sedangkan kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu nanti dia cuma membaca dan berhitung gitu, Pak. Apakah ada masukan dari Bapak tentang program yang ingin saya kembangkan di sekolah ini, Pak? Ada masukan dari saya bagaimana kalau kelas 1 itu dilibatkan sekaligus untuk kegiatan Samisaku, karena dengan adanya program ini bisa menunjang meskipun anak kelas 1, 2, dan 3 itu di kelas, namun disitu kan ada guru untuk membimbing. Jadi secara klasikal mungkin 4, 5, 6, secara individual itu di kelas 1, 2, dan 3. Jadi terjalin literasi itu mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Meskipun ada tantangannya itu kurang berkolaborasi, ini perlu peningkatan dan berkelanjutan. Baik, Pak. Berarti kelas 1, 2, 3 itu kita tidak disamakan dengan kelas 4, 5, 6. Dia tetap Samisaku ya Pak ya. Iya. Kalau Samisaku kelas 4, 5, 6 ini saya minta kepada anak-anak setiap satu minggu itu habis satu buku, anak itu membuat hasil kesimpulan atau cerita. Itu terserah buku yang mau dibaca, itu buku apa gitu Pak. Apakah dia mau buat puisi, buat pantun, penting sesuai dengan apa yang dia ingin lakukan gitu Pak. Jadi kalau untuk kelas 1, 2, 3 itu apakah dia dibuatkan seperti itu juga, menyimpulkan atau membuat cerita pendek gitu Pak? Kelas 1, 2, 3 itu kan guru pembimbing ada. Jadi cukup guru pembimbing itu memberikan suatu keleluasan bagi kelasnya, sehingga guru sebagai pusat untuk memberi pendampingan, siswa sebagai audien, karena kelas 1 itu belum mungkin untuk membaca secara individual, namun guru sebagai model di depan dan guru membuat kesimpulan. Jadi kesimpulan mungkin guru membuat sebuah ide, apakah dengan sebuah gambar. Jadi dengan demikian dia menghasilkan sebuah hasil karya anak tersebut. Baik Pak, insya Allah akan kita diskusikan bersama dengan majelis guru nantinya Pak ya, atau program-program yang ingin saya lakukan dan masukan-masukan yang telah Bapak berikan kepada saya. Baik, dengan masukan-masukan ini akan menambah suatu masukan-masukan yang baik untuk saya supaya kedepannya program ini bisa berjalan dengan baik juga Pak ya, dengan maksimal. Baik Pak, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah Bapak berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Juga kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya
program yang bisa berjalan sesuai potensi bakat yang kalian miliki. Sekarang Ibu mau tanya, kira-kira apa saja hal yang kalian sukai atau kalian senangi pada saat kalian di sekolah ini? Apa yang kalian sukai? Olahraga. Olahraga. Apa lagi? Olahraga. Olahraga juga. Olahraga. Olahraga juga. Olahraga. Belajar matematika. Siapa lagi? Kalian suka membaca? Apa? Bahasa Inggris, baca bahasa Inggris. Siapa lagi? Nah, jadi dari kegiatan yang kalian senangi atau kalian sukai yang kalian lakukan di sekolah, kira-kira kegiatan apa yang dapat memberikan kalian ilmu? Membaca. Membaca. Belajar membaca ya. Yang pertama membaca. Benar, dengan membaca kita bisa memiliki ilmu dan itu kita bisa menambah wawasan, menambah jendela. Membaca adalah jendela dunia. Jadi kegiatan membaca ini kira-kira apakah sudah maksimal atau belum kita lakukan di sekolah? Kan ada kan setiap sebelum kita mulai pelajaran kita membaca buku cerita, membaca buku pelajaran, ada kan di kelas? 15 menit sebelum belajar kita membaca dulu literasi, ada kan? Di pojok baca. Sekarang Ibu mau tanya, apakah sudah maksimal atau belum kalian lakukan? Belum. Jadi untuk memaksimalnya kita perlu melakukan suatu kegiatan agar dapat belajar secara maksimal. Sekarang kita diskusikan sama-sama di sini ya. Kita diskusikan sama-sama kira-kira kegiatan apa yang dari membaca ini nanti bisa menjadikan atau mendapatkan ilmu atau bakat kalian. Kira-kira ada yang punya ide? Dari membaca, dari kita membaca itu tentu kita ada dapat sesuatu. Apa yang bisa kita dapat dari membaca itu? Puisi. Membuat puisi. Lagi? Membuat pantun. Apa lagi? Dari membaca? Pidato. Pidato. Apa lagi? Cerita. Bisa kita buatkan jadi cerita pendek. Dan itu kita juga bisa membuat salah satu nih, apa tuh, kesimpulan dari bacaan itu nanti kita simpulkan, kita tempelkan di mading. Tahu mading? Tahu. Nah, dari informasi yang kalian peroleh tadi, dapat kalian buatkan pantun, puisi, dan cerita pendek. Itu nanti bisa kalian eksportasikan sesuai yang kalian buatkan tadi. Apakah itu pantun, puisi, cerita pendek ya. Kira-kira setelah kalian membuatkannya, agar kalian lebih tertarik dan termotivasi, apa yang akan kalian lakukan? Kegiatan apa yang akan kalian kegiatan apa yang akan kalian lakukan nantinya? Siapa yang punya ide? Buat apa? Pantun. Fajra buat pantun. Bisa buat puisi. Bisa buat cerita pendek ya. Membuat buku. Cahaya. Membuat mading. Ditempelkan di mading. Udah itu karya-karya yang lain yang bisa kalian buat berdasarkan apa yang sudah kalian baca ya. Kalau seminggu sekali kita buat, kira-kira nanti waktunya terlalu mepet apa tidak? Kita membaca itu. Sesudah kita baca, dalam satu minggu itu kita buatkan hasilnya. Misalnya kita membaca dari Senin sampai hari Jumat. Hari Sabtu kita tampilkan hasilnya seperti puisi, pantun, cerita pendek. Bisa tidak? Maksimal tidak? Maksimal ya. Tidak mepet berarti waktunya. Oke, jadi kita buat per minggu saja. Setuju? Setuju. Kalau menurut Ibu, ini program
seminggu satu buku. Berarti dalam satu buku itu 1 minggu kalian mengapakannya, merevisikannya, menyimpulkan dalam 1 minggu itu ya. Kan bukunya tak tebal kan? Pendek, apa? Tipis, kalau buku tebal ya. Setuju? Kita buat namanya Sami Saku? Program yang akan kita lakukan tentang Sami Saku. Jadi hasil diskusi kita hari ini, kita dapat satu program, yaitu program Sami Saku. Tepuk tangan. Semoga program kita ini dapat berjalan dengan baik dan bisa memotivasi adik-adik yang di bawahnya ya. Kegiatan ini akan kita mulai pada awal tahun pelajaran. Baik, diskusi Ibu rasakan cukup sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru SD Negeri 42 Bengkalis atas waktu dan kesempatannya untuk ikut bersama saya gabung di ruangan kita yang sederhana ini dalam berdiskusi tentang program yang ingin saya lakukan di SD kita. Program ini saya lakukan atas tugas dari CGP yang telah diberikan oleh tugas yang diberikan oleh program guru penggerak. Itu akan kita laksanakan pada ajaran baru. Pada program ini saya ingin melakukan yaitu program literasi Sami Saku, yaitu 1 minggu 1 buku. Selama ini program literasi sudah berjalan di sekolah kita, tapi saya lihat literasi yang ada di sekolah kita itu kurang maksimal, karena selama ini anak-anak cuma sekedar membaca, sudah itu habis. Tidak ada umpan baliknya, tidak ada, udah itu kesimpulan dari apa hasil yang dibaca anak, tidak ada. Anak cuma sekedar dibiarkan, nak sekarang kita membaca, baca ini, udah itu tidak ada lagi hasil dari bacaan anak itu, tidak ada lagi kita minta sebagai guru atau sebagai wali kelas. Jadi bagaimana untuk kedepannya setiap anak itu mempunyai hasil dari apa yang telah mereka baca, apakah itu berbentuk cerita pendek, berbentuk puisi, berbentuk pantun, atau berbentuk karya-karya lain menurut versi mereka masing-masing. Bukan kita yang menentukan, nak harus membuat cerita, harus membuat puisi, ini tidak. Bukunya pun tidak harus buku bacaan yang ada di perpustakaan. Mereka bisa membawa bukunya dari rumah, ataupun kalau memang ada buku di sekolah kita lengkap, kita fasilitasi anak itu dengan buku yang ada di perpustakaan kita. Jadi gerakan literasi sekolah adalah sebuah gerakan dalam upaya menumbuhkan budi pekerti siswa yang bertujuan agar siswa memiliki budaya membaca dan menulis hingga terciptanya pembelajaran sepanjang hayat. Kegiatan rutin ini dilaksanakan untuk menambah minat baca peserta didik serta meningkatkan keterampilan membacanya. Materi baca berisi nilai-nilai budi pekerti berupa keaktifan lokal, nasional, global yang disampaikan sesuai tahap perkembangan peserta didik. Jadi di sini saya ingin membuat program satu minggu 1 buku itu, di mana mulai dari hari Senin sampai hari Jumat anak itu membawa buku. Buku kan kita setiap hari 15 menit sebelum pelajaran kita membaca. Jadi selama Senin sampai Jumat anak itu membaca, anak itu dikasih kesempatan untuk meringkas atau menyimpulkan hasil dari bacaan mereka. Jadi mereka simpulkan apakah mereka membuat cerita pendek tadi atau puisi, itu boleh mereka bawa pulang. Karena kalau satu minggu itu kita habiskan cuma di sekolah dengan waktu 15 menit 1 hari, itu tidak akan bisa maksimal mereka lakukan. Pas hari Sabtu selesai senam, kita akan menampilkan hasil-hasil karya yang telah anak kita lakukan sesuai dengan
apa yang mereka simpulkan atau apa yang mereka lakukan dari hasil yang mereka baca. Jadi menurut saya di sini yang bisa kita lakukan seperti itu cuma kelas 4, 5, 6. Tapi tadi ada masukan dari Bapak Kepala Sekolah minta kelas 1, 2, 3 juga dibuat seperti itu. Tapi dengan versi yang berbeda, tidak menyimpulkan atau tidak membuat visi atau tidak membuat cerita, tapi bisa membimbing anak itu membaca atau apa. Semua itu bisa dilakukan kalau ada kerjasama antara kita sebagai guru, wali kelas ataupun guru lainnya. Tidak hanya terfokus kepada wali kelas, tapi guru perpustakaan juga, teknik juga, dan wali murid juga. Karena kalau kita sekedar kita di sekolah yang membimbing anak tanpa bimbingan orang tua di rumah, itu tidak akan ada hasilnya. Jadi di sini kita berkolaborasi antara guru, siswa, wali murid, dan kepala sekolah. Karena kepala sekolah adalah aset yang paling penting di sekolah. Kalau kepala sekolah tidak mendukung, maka semuanya pun tidak akan bisa dilakukan. Di sini saya mau bertanya kepada Ibu wali kelas 4, 5, dan 6, bagaimanakah caranya kita meningkatkan motivasi anak itu tadi agar mereka gemar membaca? Seperti yang disampaikan Ibu Evi tadi, katanya anak itu tidak menarik membaca di dalam kelas, mereka suka berkelompok. Jadi disitulah PR kita sebagai wali kelas, bagaimana supaya anak itu bisa tertarik, bisa minat dengan buku yang mereka bacakan tadi. Saya minta kepada Ibu wali kelas 4, 5, atau 6 masukannya apa itu yang bisa kita lakukan agar anak itu termotivasi, ingin membaca dan ingin berkarya seperti itu. Ada Bu? Oh, Bu As. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Kalau menurut saya Bu, bagaimana cara kita supaya anak-anak itu berminat, termotivasi? Bagaimana kalau kita adakan pertandingan gitu, reward, apresiasi, seperti pertandingan menyimpulkan cerita, pertandingan bercerita dari buku yang telah dibacakan tersebut. Itu saja masukan dari saya. Baik Bu, terima kasih atas masukannya. Baik, sebetulnya memang semua itu harus ada hasil anak tuh harus ada apa nih? Umpan baliknya atau apanya kan. Jadi setiap apapun walaupun mereka salah, tapi ada persentasinya untuk mereka, ada nilai. Walaupun itu tidak tinggi, tidak apa, ada apresiasi untuk mereka kan. Memang bagus. Jadi di sini saya ingin kerjasama Bapak dan Ibu guru, terutama kelas 4, 5, 6 untuk membimbing anak dalam memotivasi mereka untuk mengajak mereka minat atau gemar membaca dan bisa menyimpulkan. Jadi nanti 1 bulan itu hasil dari yang anak buat tadi, selain seperti yang kata Ibu Asmida kita pertandingkan, kita juga bisa menampilkan hasil-hasil anak itu di meeting. Karena setiap sekolah itu harus punya meeting. Jadi anak itu bangga, punya kebanggaan tersendiri, hasilnya kita paparkan di sekolah, di meeting sekolah. Terima kasih Bu Asmida atas masukannya. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu guru semuanya karena sudah memberi masukan dan motivasi kepada saya untuk mengajak anak gemar membaca. Semoga program Samisaku yang ingin saya lakukan ini bisa terlaksana dengan baik, dan semoga Bapak Ibu juga bisa bekerja sama dengan baik untuk memajukan sekolah kita tercinta ini. Insyaallah.
Baik, sekian terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.